Ada sebuah pepatah yang bilang ucapan adalah doa. Pepatah itu juga mungkin berlaku buat Jadon Sancho. Sancho saat ini berstatus sebagai pemain Aston Villa. Namun klub besutan Unai Emery tampaknya tak ingin mempermanenkan jasanya. Di sisi lain, Manchester United juga kabarnya ogah menerimanya kembali. Sancho sudah pernah nyaris mendapat karir yang bujur. Tetapi pemain yang dahulu pernah dicap sebagai bocah ajaib ini justru menolak dengan alasan gaji yang tidak sesuai. Sancho pernah berkata, freedom. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti sebuah doa yang sebentar lagi terwujud. Starting 11 Moment kali ini membahas akhir tragis Jadon Sancho yang doanya untuk mendapatkan freedom tampaknya akan segera dikabulkan. Kira-kira seperti apa kemungkinan nasib Sancho nanti? Simak selengkapnya. Kedatangan Jadon Sancho ke Manchester United adalah potret kisah klasik sepak bola. Pemain yang dulu dipuja kini berubah menjadi yang paling terhina. Dahulu, Sancho adalah seorang bocah ajaib. Pemain yang digadang punya masa depan cerah. Jebolan Akademi Manchester City itu menikmati karir luar biasa, baik di City hingga ke Borussia Dortmund. Semenjak dibeli Dortmund seharga 21 juta euro, perkembangan karir Sancho menarik perhatian banyak raksasa Eropa. Pada musim 2018-2019, Sancho mencetak 13 gol dan 20 assist di seluruh kompetisi. Statistiknya makin moncer dengan catatan 20 gol dan 20 assist di 2019-2020, serta 16 gol dan 20 assist di musim 2020-2021. Manchester United saat itu masih ugal-ugalan dalam hal merekrut pemain. Klub asal kota Manchester itu pun berani menebus Sancho seharga 85 juta euro. Tapi sayangnya, ini adalah salah satu perjudian terbesar setan merah. Sancho yang cuma catat 5 gol dan 3 assist di musim debutnya bareng United berakhir jadi salah satu pembelian terburuk. Sancho gagal bersinar di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, pelatih yang merekrutnya dari Dortmund. Kedatangan Erik ten Hag justru makin memperkeruh situasi Sancho di Old Trafford. Ten Hag belak-belakan mengkritik performa Sancho saat latihan, yang kemudian dibalas pernyataan agresif, di mana ia merasa dijadikan kambing hitam atas performa buruk klub pada 2023. Itu adalah awal kehancuran karir Jadon Sancho, terutama di Manchester United. MU lantas meminjamkannya kembali ke Dortmund, tapi Sancho tak pernah lagi menemukan performa terbaiknya. Sempat ada titik terang jalan damai antara Sancho dan Ten Hag. Tapi pada akhirnya Sancho semakin tersisih dan akhirnya terpinggirkan. Sinar Jadon Sancho perlahan mulai meredup di Manchester United. Menit bermain berkurang, catatan gol dan assist mengering. Dalam situasi seperti ini, Chelsea menawarkan jalan keluar. The Blues berani meminjam Sancho dengan merogoh kocek 6 juta euro, sekaligus memasukkan kewajiban membeli dalam deal ini. Sancho seolah menemukan rumah baru di Stamford Bridge. Di bawah asuhan Enzo Maresca, mantan pemain Borussia Dortmund itu seolah menemukan klub yang akhirnya sesuai dengan gaya mainnya. Sancho mengantar Chelsea juara Conference League, mencetak 5 gol dan 10 assist sepanjang musim 2024-2025. Secara statistik mungkin tak ada perubahan besar dalam karirnya, tapi Chelsea tampaknya sangat menghargai kontribusi Sancho. Maka dari itu, klub asal London Barat berniat menebus sang pemain secara permanen dengan membayar 25 juta euro. Namun disinilah masalah Sancho kembali muncul. Chelsea menawarkan paket gaji senilai maksimal 200.000 pounds per pekan. Tapi karena Sancho sendiri digaji 350.000 pounds per pekan di MU, ia memilih menolak tawaran tersebut. Penolakan Sancho membuat Chelsea tak punya pilihan. The Blues lebih memilih membayar denda 6 juta euro daripada harus memenuhi gaji selangit yang diminta Sancho. Sinar temaram Sancho yang mulai terlihat di Chelsea pada akhirnya meredup kembali. Sancho pulang ke Old Trafford, tetapi saat itu semuanya sudah terlambat. Sancho tidak masuk rencana pelatih Ruben Amorim, maka pemain asal Inggris itu pun langsung masuk daftar jual setan merah untuk musim panas 2025. Alih-alih belajar dari rangkaian kegagalan sebelumnya, pola perilaku Jadon Sancho justru terus berulang setelah kepulangannya dari Chelsea.
Ia bersikap seolah tidak pernah jatuh, tidak pernah menjadi beban klub dan tetap memposisikan dirinya sebagai pemain elit yang layak dihargai mahal. Sancho sebetulnya beruntung karena ketika masuk daftar jual MU, dirinya langsung dilirik banyak klub raksasa. Sayangnya, Sancho sudah kadung menganggap dirinya pemain bintang, hingga akhirnya mengulang pola yang sempat membuatnya batal dibeli Chelsea, menolak gaji dari klub baru. Roma berniat menebus Sancho di angka 20-30 juta euro pada musim panas 2025. Deal sudah nyaris terjadi di mana Gianpiero Gasperini disebut sangat tertarik dengan gaya main Sancho. Sayangnya, gaji lagi-lagi jadi kendala. Sancho menolak tawaran Roma yang bersedia menggajinya seharga 250.000 pounds per pekan menurut Daily Mirror. Mendengar permintaan gaji Sancho yang selangit, klub-klub peminat pun buru-buru menarik diri. Atletico Madrid, Juventus, bahkan Borussia Dortmund mundur. Sancho sebenarnya beruntung karena dalam situasi demikian ia kembali selamat. Kali ini giliran Aston Villa yang maju, berani meminjam jasanya bahkan membayar 80% gajinya. Awalnya, pelatih Aston Villa Unai Emery mengaku tertarik dengan prospek yang ada dalam diri Sancho. Namun seiring berjalannya musim 2025-2026, Sancho cuma berakhir menjadi penghangat bench di Villa Park. Sancho musim ini baru mengemas 8 penampilan dengan total menit bermain cuma sebanyak 158 menit. Emery melempari keluhan yang sama dengan para pelatih sebelumnya yang pernah menangani Sancho, yakni performa yang buruk saat latihan. Jadon masih muda dan sekarang ada pada momen di mana dia harus mengembalikan performa terbaiknya. Ini tantangan buat dia, buat saya juga buat klub, kata Emery mengutip Daily Mirror. Pernyataan Emery barangkali jadi penegas bahwa Sancho mungkin tidak cukup baik menurut standarnya. Apalagi dengan performa Villa yang kini mulai bisa bersaing di 3 besar. Sebuah laporan dari Fabrizio Romano pun seolah membawa kita kembali pada pola lama Sancho. Villa disebut tak punya nilai mempermanenkannya. Sebagai informasi, kontrak Sancho bersama Manchester United sendiri berakhir pada bulan Juni 2026. Sialnya, MU juga tidak berniat memperpanjang kontrak sang pemain. Dengan kata lain, kita tahu kemana arah karir Sancho setelah ini. Ya, Sancho terancam akan menjadi pemain free agent alias tanpa klub di musim panas 2026 nanti. Sudah disebutkan bahwa klub-klub peminat Sancho menyatakan tidak lagi punya minat terhadap sang pemain. Bahkan Dortmund yang selama ini cukup intens menawarkan jalan keluar, ikut-ikutan mundur total. Kami tidak memikirkan itu sekarang, kata Sebastian Kehl, Direktur Olahraga Dortmund ketika ditanya perihal kemungkinan klubnya merekrut Sancho. Kisah Jadon Sancho pada akhirnya membentuk satu kesimpulan yang pahit. Ia adalah contoh nyata bagaimana karir besar bisa runtuh karena kesalahan membaca diri sendiri. Dari pemain yang dulu dipuja-puja Eropa, Sancho kini berubah menjadi aset yang nyaris tidak berguna. Secara kualitas, Sancho masih punya banyak hal yang bisa ia tawarkan. Dengan usia 25 tahun, karirnya juga masih panjang. Tapi Sancho seolah tak bisa menyadari realitas terjebak pada citra lamanya. Ia bukan lagi wonderkid yang banyak dipuja, tetapi menolak banyak klub yang menawarkan jalan keluar hanya karena masalah gaji yang tak cukup besar. Ironisnya, semua ini terasa seperti sebuah doa yang dikabulkan. Sancho pernah menulis pesan kepada Marcus Rashford yang musim panas ini dipinjam oleh Barcelona. Satu kata berjuta makna, freedom, begitu tulisnya. Fans MU jelas berang, menilai ini adalah bentuk kesombongan Sancho menganggap bahwa MU adalah pusat penderitaan. Rashford enggan menanggapi komentar Sancho tersebut. Tapi kini, kata-kata singkat Sancho terasa bak doa yang sudah dikabulkan. Apabila tak ada klub yang berminat, Sancho benar-benar akan bebas. Tak akan ada lagi latihan, tak akan ada lagi tekanan media, tak akan ada lagi pelatih yang menuntut. Hanya waktu luang yang teramat panjang. Kisah Sancho pada akhirnya adalah pengingat keras bahwa dalam sepak bola status masa lalu tidak pernah menjamin masa depan. Kerendahan hati, adaptasi, dan kesadaran diri jauh lebih berharga daripada gengsi dan angka di selip gaji. Sancho pernah berada di puncak, namun karena merasa terlalu hebat, ia malah membunuh masa depannya sendiri. Itulah dia Football Lovers, bahasan mengenai Jadon Sancho yang sebentar lagi mungkin akan merasakan freedom yang ia nanti-nantikan. Tapi kalau menurut kalian sendiri, masihkah ada harapan buat Sancho? Adakah klub yang mungkin cocok untuk situasinya sekarang? Tulis di kolom komentar ya.
Selalu pastikan kalian like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.